Kembali lagi di channel Letter 5. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan konferensi pers terkait operasi tangkap tangan Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Nurdin Abdullah. Simak video lengkapnya, namun sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar pemirsa senantiasa memperoleh informasi hangat dari channel Letter 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Mohon maaf telah menunggu. Pagi hari ini kami akan menyampaikan perkembangan terkait dengan kegiatan tangkap tangan yang telah dilakukan KPK dari kemarin, tadi pagi dan sampai pagi kembali gitu ya. Hadir pagi hari ini Ketua KPK Pak Firly dan juga Deputi Penindakan Pak Karyoto. Seperti biasa nanti akan disampaikan beberapa poin terkait dengan perkembangan kegiatan tangkap tangan dimaksud. Setelah itu nanti kami akan tunjukkan barang bukti dari hasil kegiatan tangkap tangan ini. Berikutnya yang terakhir nanti kami persilahkan satu sesi untuk tiga orang penanya, dan kita fokuskan pertanyaannya terkait dengan perkara ini. Baik, kami silahkan Pak Ketua untuk menyampaikan beberapa poin terkait dengan perkembangan kegiatan tangkap tangan di Sulawesi Selatan maksud. Kami silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, pagi hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan penanganan perkara dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji dan gratifikasi oleh penyelenggara negara atau para pihak yang mewakilinya terkait dengan pengadaan barang jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020-2021. Saya mohon maaf dengan rekan-rekan karena sudah menunggu, tetapi kami ingin memastikan bahwa seluruh proses bagaimana ketentuan undang kita jalankan, dan sebagaimana janji KPK menyampaikan setelah kita melakukan pemeriksaan seluruh saksi, pengumpulan barang bukti, dan juga pemeriksaan para pihak yang diduga sebagai tersangka. Untuk itu akan saya sampaikan secara lengkap sebagai berikut. Yang pertama, kami betul-betul prihatin dengan kejadian tindak korupsi ini. Karena korupsi ini merupakan kejahatan yang menjadi perhatian kita semua. Karena tidak hanya perbuatan melanggar hukum, tetapi korupsi ini juga merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan merampas hak-hak rakyat, termasuk hak kita semua. Apalagi di masa sekarang kita prihatin karena kita sama-sama masih menghadapi pandemi COVID-19. Adapun kejadian yang kita tangani adalah tim KPK telah mengamankan 6 orang pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 kurang lebih jam 23.00 sampai dengan dini hari di 3 tempat yang berbeda di daerah Sulawesi Selatan. Yang pertama adalah rumah dinas Saudara IR di kawasan Harta Sening, Jalan Pors Bulukumba, dan rumah jabatan dinas Gubernur Sumatera Sulawesi Selatan sebagai berikut. Yang pertama adalah AS
berprofesi adalah sebagai kontraktor. Yang kedua, NY sebagai supir daripada saudara AS, seorang kontraktor. Ketiga, SB adalah ajudan dari saudara NA. ER jabatan adalah sekretaris dinas PUPR Provinsi Sulawesi Selatan. F pekerjaan adalah sopir dari keluarga saudara IR. NA adalah Gubernur Sulawesi Selatan. Adapun kronologis tangkap tangan pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021, tim KPK menerima informasi dari masyarakat bahwa akan adanya dugaan terjadinya penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara yang diberikan oleh AS kepada NA melalui perantara saudara IR yang merupakan representatif dan sekaligus juga sebagai orang kepercayaan dari saudara NA. Pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, AS bersama IF menuju ke salah satu rumah makan di Makassar, dan setiba di rumah makan tersebut telah ada saudara IR yang menunggu. Dengan beriringan mobil, IF mengemudikan mobil milik DR, sedangkan saudara AS dan DR bersama-sama dalam satu mobil milik AS menuju ke Jalan Hasanuddin Makassar. Dalam perjalanan tersebut, AS menyerahkan proposal terkait dengan beberapa proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan tahun anggaran 2021 kepada IR. Sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, IF kemudian mengambil koper yang diduga berisi uang dari dalam mobil milik AS yang selanjutnya dipindahkan ke bagasi mobil milik IR di Jalan Hasanuddin. Pada kira pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah, AS diamankan saat dalam perjalanan menuju Bulukumba, sedangkan sekitar pukul 00 waktu Indonesia Tengah, IR berserta uang dalam koper sejumlah sekitar 2 miliar rupiah turut disita dari rumah dinasnya. Pada sekitar 02.00 waktu Indonesia Tengah, saudara NA juga ikut diamankan oleh KPK dari rumah jabatan dinas Gubernur Sulawesi Selatan. Adapun konstruksi perkara setelah mengalami pemeriksaan dan pengumpulan barang bukti, maka kami sampaikan sebagai berikut. AS Direktur PT APB telah lama kenal baik dengan saudara NA yang berkeinginan mendapatkan beberapa proyek pekerjaan infrastruktur di Sulawesi Selatan tahun 2021. AS sebelumnya telah mengerjakan beberapa proyek di Sulawesi Selatan, di antaranya peningkatan jalan ruas Palampang Monte, Bonto Lempangan di Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dana anggaran khusus dan tahun 2019 sebesar 28,9 miliar. Berikutnya pembangunan jalan ruas Palampang Monte, Bonto Lempangan tahun 2020 dengan nilai proyek 15,7 miliar. Yang ketiga, pembangunan ruas jalan Palampang Monte, Bonto Lempangan satu paket APBD Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai 19 miliar. Berikutnya, pembangunan jalan pedestrian dan penerangan jalan kawasan wisata Bira, dana bantuan keuangan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 kepada Kabupaten Bulukumba. Tahun anggaran 2020 ini dengan nilai proyek 20,8 miliar. Yang selanjutnya, pekerjaan dikerjakan AS juga adalah rehabilitasi jalan, parkiran,
1 dan pembangunan jalan parkiran 2 kawasan wisata Bira, anggaran bantuan keuangan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 kepada Kabupaten Bulukumba tahun anggaran 2020 dengan nilai proyek 7,1 miliar. Sejak bulan Februari 2021 telah ada komunikasi aktif antara saudara AS dengan IR sebagai representasi dan sekaligus orang kepercayaan saudara NA untuk bisa memastikan agar AS mendapatkan kembali proyek yang diinginkannya di tahun 2021. Dalam beberapa komunikasi diduga ada tawar-menawar untuk penentuan masing-masing dari nilai proyek yang nantinya akan dikerjakan oleh AS. Pada sekitar awal Februari 2021, ketika NA sedang berada di Bulukumba bertemu dengan saudara YR dan juga AS yang telah mendapatkan proyek pekerjaan wisata Bira. NA menyampaikan pada ER bahwa kelanjutan proyek wisata Bira akan kembali dikerjakan oleh AS, yang kemudian NA memberikan persetujuan dan memerintahkan DR untuk segera mempercepat pembuatan dokumen detail engineering design yang akan dilelang pada APBD tahun 2022. Di samping itu, pada akhir Februari 2021, ketika ER bertemu dengan NA, disampaikan bahwa proyek yang dikerjakan oleh AS di Bulukumba sudah diberikan kepada pihak lain. Saat itu NA mengatakan yang penting operasional kegiatan NA tetap bisa dibantu oleh AS. AS selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2001 diduga menyerahkan uang sebesar 2 miliar rupiah kepada NA melalui saudara IR. Selain itu, NA juga diduga menerima uang dari kontraktor lain, diantaranya sebagai berikut. Pertama, pada akhir 2020, NA menerima uang sebesar 200 juta rupiah. Kemudian pertengahan Februari 2001, NA melalui SP menerima uang 1 miliar. Selanjutnya pada awal Februari 2021, NA melalui SP menerima uang sebesar 2,2 miliar. Berdasarkan keterangan para saksi dan bukti yang cukup, maka KPK berkeyakinan bahwa tersangka dalam perkara ini sebanyak 3 orang. Pertama, sebagai penerima, yaitu saudara NA dan saudara IR. Sedangkan sebagai pemberi adalah saudara AS. Adapun para tersangka tersebut disangkakan saudara NA dan IR disangkakan melanggar pasal 12 huruf A dan pasal 12 huruf B atau pasal 11 dan pasal 12B besar Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Yonto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan sebagai pemberi, saudara AS disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang 31 tahun 99 tentang tindak pidana pemberantasan tindak korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31
tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Contoh pasal 5 ayat 11 KUHP. Para tersangka NA, R, dan AS dilakukan penahanan selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai 18 Maret 2021. Saudara NA akan ditahan di rutan cabang KPK cabang Pondam Jaya Guntur. DR ditahan di rutan cabang KPK pada Kapling C1. AS ditahan di rutan cabang KPK pada Gerung Merah Putih. Untuk memutus rantai penularan COVID-19, kita sangat-sangat memahami bahwa keselamatan jiwa adalah hukum tertinggi. Terkait dengan itu, maka setiap orang yang ditahan oleh KPK perlu dipastikan tidak tertular atau tidak menyebarkan pandemi COVID-19. Karenanya para tersangka akan mengalami dan menjalani dilakukan isolasi mandiri di rutan KPK Kapling C1. Kami sampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa KPK dalam pemberantasan korupsi kita tetap berkomitmen dan kita tidak akan pernah habis tenaga, pikiran dalam rangka pemberantasan korupsi. Kami juga sangat berharap kepada seluruh masyarakat apabila menemukan ada dugaan tindak pidana korupsi, beritahu KPK. Mata KPK yang terbatas tidak lebih dari 1.652 pasang mata. Tetapi KPK punya mata rakyat. Itulah informasi yang kita tunggu dari rakyat. Dan KPK sampai hari ini tetap berharap partisipasi masyarakat, dan KPK mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada yang telah membantu pemberantasan tindak pidana korupsi. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan, dan kami tetap berharap dukungan dari seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkan NKRI bebas dari korupsi. Terima kasih. Baik, terima kasih beberapa ketua yang telah menyampaikan beberapa poin terkait dengan perkembangan penanganan kegiatan tangkap tangan di Sulawesi Selatan. Sebelum nanti pertanyaan ya Mas Mario, kami akan tunjukkan barang bukti lebih dahulu dari kegiatan ini.
berikutnya kami silahkan 3 orang penanya untuk satu sesi ya. Satu, Mas Mario. Silakan, Mas Sabir ya. Oke, satu lagi yang di tengah ada? Atau 2 dulu? 2 dulu ya. Oke. Ya, terima kasih. Selamat malam. Saya Mario dari Metro TV. Nah, saya ingin menanyakan soal tadi ada pernyataan dari Pak Ketua yang menyatakan ada sejumlah proyek, bahkan terakhir ada proyek yang jauh direncanakan 2019 terkait Bulukumba yang dikatakan kemudian ternyata proyek itu tidak jatuh ke AS tapi diberikan kepada kontraktor lain. Artinya bahwa sebelum peristiwa OTT ini sudah ada pemberian yang diterima oleh NA. Dan informasi yang saya dapat adalah ada beberapa kontraktor yang diantaranya adalah PT Banteng Laut Indonesia. Dan ada pun yang diduga melakukan pemberian adalah saudara YG atau Yoga Gumelar, kalau nggak salah memberikan juga uang. Yang kita tahu bahwa perusahaan Banteng Laut Indonesia ini dimiliki oleh Suni Tanuwijaya. Bahkan direkturnya ini sendiri merupakan sekretaris staf DPRD Pemprov DKI. Nah, ini cukup menarik, saya lihat bahwa ada antar perusahaan ini dimiliki oleh partai-partai yang kita tahu bahwa staf fraksi bernama YG ini merupakan staf di Pemprov DPRD DKI. Agak lucu nih. Dan diduga itu sudah berhubungan jauh dengan saudara NA. Nah, pertanyaan saya, apakah benar salah satu kontraktor yang dimaksud oleh ketua itu adalah PT Banteng Laut Indonesia? Nah, kemudian apakah KPK juga akan melakukan pengembangan pertama ke proyek lain, bahwa tidak hanya pembangunan proyek infrastruktur, karena menurut saya ada banyak proyek yang juga dalam kurun waktu 2019, 2020, dan 2021. Seperti misalkan proyek cukup besar itu kan Makassar Newport itu 2,8 triliun. Apakah sini juga ada pengembangan, misalkan dianggap indikasinya cukup clear atau memang ada kaitan-kaitan dengan para kontraktor ini? Kalau dilihat dari kronologis yang Pak Ketua katakan bahwa peran saudara ER kalau nggak salah ya, kepala di sini cukup aktif bersentuhan, melakukan sentuhan bersama para kontraktor. Ya, pertanyaan saya dulu Pak Ketua, mungkin kawan yang lain bisa. Terima kasih Mas Mario. Silakan tadi, Sabir. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul, Pak Pengadato, Pak. Saya langsung saja. Kenapa Pak Gubernur tidak ditangkap di Lego-Lego? Kenapa harus memilih di Rusia? Dan apakah benar KPK dihadang pada saat masuk di Lego-Lego? Pertanyaan yang satu berkaitan. Yang kedua, kenapa Agung Seto alias Pak ini harus ditangkap di perjalanan saat ke Bulukumba? Kenapa tidak ditangkap di rumah makan nelayan pada saat bersama dengan tersangka Ira Ahmad? Kenapa harus ditangkap di perjalanan? Itu pertanyaan kedua. Yang ketiga, apakah benar ada kontraktor lain inisialnya HS aliasnya A juga terkait dengan pemberian uang yang sebelumnya terjadi kepada Pak NA, Pak Gubernur Pak Nurdin Abdullah? Yang keempat, apakah benar proyek lainnya ada yang terkait dengan proyek Puncak kalau saya tidak salah, yang kontraktornya adalah P, kalau P, inisialnya P, saya tidak ingin menyebutkan nama lengkapnya, dan itu sudah diketahui oleh Pak Gubernur dan Pak Edi. Apakah benar pada tanggal 15 sempat ada komunikasi dan pertemuan untuk pembahasan ini, yang dimana Pak Gubernur memerintahkan agar kepala dinasnya, Pak Profesor juga, untuk mencairkan penganggarannya? Jadi ada 4 pertanyaan. Berikutnya Pak Firly, apakah benar penyelidikan sudah dimulai sejak beberapa bulan lalu? Kalau benar, sejak kapan?
karena ada info dari sana bahwa surat yang disampaikan ketika penangkapan kepada Pak NA itu tertulis 1 Oktober 2020. Apakah benar itu? Terima. Yang keenam, mohon maaf Pak Gubernur ini kan seringkali diundang dalam program pencegahan korupsi KPK, dapat penghargaan dari KPK, nilai MCP-nya sangat tinggi. Tahun 2019 kalau tidak salah ada penyelamatan 6,9 triliun. Artinya kan sebenarnya KPK sudah mengingatkan sejak lama, pendampingan sudah lama. Nah, kenapa masih terjadi seperti ini? Terakhir dari saya, sebenarnya di mana posisi keaktifan dari Pak Gubernur ini, Pak? Karena kan pasal yang disangkakan kan pertama pasal 12 ayat 1 huruf A itu kan pasal aktif. Dan kenapa harus diterapkan pasal 12B gratifikasi, Pak? Sedangkan kalau disebutkan tadi itu ini kan pemberian suap, kok tiba-tiba ada gratifikasi gitu, Pak? Mohon penjelasan. Terima kasih Mas Amir. Saya beri kesempatan satu orang penanya lagi karena tadi saya beri kesempatan 3 orang. Ada yang mau bertanya? Silakan. Oke ya, cukup ya. Baik, terima kasih Mas Mario dan Mas Amir. Silakan. Terima kasih kepada Saudara Mario yang tadi cukup komprehensif pertanyaannya. Tentu setiap informasi yang diterima oleh KPK termasuk malam hari ini dari rekan-rekan wartawan tentu kita tampung dan kita akan tindak lanjuti dengan cara pendalaman. Tentu kalau yang kita sampaikan hari ini adalah perkara yang ditangani KPK terkait dengan tindak pidana korupsi berupa dugaan pemberian hadiah atau janji yang dilakukan oleh para pihak kepada penyelenggara negara. Itu dulu yang pertama. Tetapi kita memang tidak pernah menutup diri untuk menerima informasi dari seluruh masyarakat termasuk rekan media. Karena pada prinsipnya tidak ada orang bisa sukses tanpa orang lain, termasuk KPK. Karenanya kita sangat-sangat memberikan apresiasi apa yang disampaikan oleh informasi oleh Mas Mario maupun Mas Amir tadi. Terima kasih. Itu agak lagi teman. Tetapi hari ini kita sedang menangani perkara yang sebagaimana tadi saya sebutkan adalah dugaan penerima hadiah yang dilakukan oleh saudara LA, IR, dan juga termasuk dengan saudara AS tadi itu. Kenapa ini menjadi penting? Karena kita prinsip bahwa the sunrise and the sunset prinsip itu harus ditetapkan. Seketika orang ditetapkan sebagai tersangka, maka dia harus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan secara cepat dan tetap dihormati hak asasi manusia. Dan juga kita tetap mendukung dan menjunjung tinggi terkait dengan asas praduga tak bersalah. Itu prinsip. Yang berikutnya tadi disampaikan oleh Pak Sadir terkait dengan beberapa hal tentang penyelidikan. Ada informasi 1 Oktober 2020. Kami ingin sampaikan bahwa proses penyelidikan itu adalah serangkaian tindakan penyelidik dalam rangka menemukan suatu peristiwa dan menentukan peristiwa ini adalah peristiwa pidana guna dilakukan untuk penyidikan. Jadi saya kira itu, Mas. Yang berikutnya, kalau tadi disampaikan terkait dengan prestasi atau apresiasi yang pernah diterima oleh saudara NA termasuk dengan beberapa penghargaan, tentu itu diberikan sesuai dengan prestasi dan waktu tempat tertentu. Kita memang memberikan apresiasi dengan seluruh pejabat negara yang dinilai berprestasi. Tetapi coba ingat bahwa
korupsi itu disebabkan karena ada kekuasaan. Korupsi itu disebabkan karena ada kesempatan. Korupsi itu terjadi karena ada keserakahan, ada kebutuhan. Dan yang paling penting lagi adalah jangan berpikir bahwa setiap orang yang sudah menerima penghargaan tidak akan melakukan korupsi. Kenapa? Karena korupsi adalah pertemuan antara kekuasaan dan kesempatan serta minusnya integritas. Jadi kalau boleh saya katakan rumusnya adalah corruption equal to power plus opportunity minus integrity. Jadi siapapun. Sehingga saya berharap kepada seluruh penyelenggara negara kita diberikan mandat amanat rakyat. Maka peganglah amanah itu. Jauhi perilaku korupsi. Karena korupsi, tindak pidana korupsi itu setidak-tidaknya ada 30 jenis tindak pidana korupsi. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang 20 tahun 2001. Jumlahnya ada 30 jenis. Ini hal yang paling penting adalah bagaimana penyelenggara tetap berkomitmen untuk tidak melakukan korupsi. Dan dia terus membangun, menjaga, serta memelihara amanah rakyat, integritas dirinya. Nah, hanya itu yang kami ingin sampaikan. Karena pemberantasan korupsi itu tidak hanya dilakukan dengan tindakan, tapi kita juga melakukan pendidikan masyarakat supaya meningkatkan integritas para penyelenggara negara, aparatur pemerintah, supaya integritas meningkat, tidak melakukan korupsi. Yang kedua, kita lakukan dengan cara pencegahan, yaitu melakukan perbaikan sistem supaya tidak terjadi peluang dan tidak terjadi kesempatan untuk orang melakukan korupsi. Yang terakhir, bukan ini urutan, bukan. Tindakan secara tegas dan profesional. Jadi siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi, kami tidak pernah pandang bulu, karena itu adalah prinsip kerja KPK. Siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi, pasti kita minta pertanggungjawaban sebagaimana ketentuan undang-undang. Saya kira itu. Kalau ada yang belum lengkap, nanti bisa ketemu lagi, karena ada hal yang perlu disampaikan lagi. Kami sangat terbuka menerimanya. Ya. Tadi soal penghargaan yang diberikan pada waktu tertentu, artinya pada saat itulah. Ya, masalah itu. Ini kan udah sekarang saat ini nih, ya kan? Kira-kira penghargaan KPK itu akan dicabut nggak? Kira-kira ini kan saat ini nih, kalau kemarin kan saat itu. Satu. Terus kedua, berkaitan dengan prinsip proses pendidikan cepat. Ini kira-kira habis kompers masih lama nggak? Ya ini harapan teman-teman. Ya, dua itu aja Pak, itu penting banget karena kita udah lelah. Yang kedua, terkait prinsip proses penyidikan yang efektif dan cepat. Kira-kira masih lama nggak nih, habis ini dikeluarin nggak nih? Kita udah capek nih, udah lelah dari pagi. Itu aja. Terakhir ya. Ada plus, namanya perhatikan, ada HA juga, dan juga penangkapan itu terjadi komunikasi dengan Pak Yedi. Mas Adi, terima kasih atas responnya. Kalau semakin banyak respon, itu berarti semakin cinta rekan-rekan kepada KPK. Itu poin pertama. Yang kedua, kalau terkait dengan siapa yang ditangkap, siapa yang belum ditangkap, yang berbicara adalah status seseorang. Apakah seseorang ini patut diduga sebagai tersangka? Karena pada prinsipnya, tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasar bukti permulaan hukum patut diduga sebagai tindak pidana. Jadi siapapun, Mas. Jadi siapapun, ya. Jadi kita tidak menutup kemungkinan
nama-nama Mas yang sebutkan tadi perlu kita dalami. Apakah betul dia adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan? Apakah perbuatan itu ada perbuatan melawan hukum? Apakah itu juga memiliki sebuah kesalahan? Apakah juga itu dapat kita pertanggungjawabkan? Dan yang paling penting adalah KPK bekerja dengan prinsip adanya kecukupan alat bukti. Jadi jangan khawatir, kalau ada yang belum ketangkap, seketika alat bukti cukup, pasti dalam penangkapan. Baik, terima kasih. Saya kira cukup ya. Cukup ya. Ya. Oke. Saya kira cukup. Cukup ya. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih. Terima kasih atas dukungan kawan-kawan sampai menunggu sehingga dini hari. Ya, terima kasih.